Imam Al-Habib Ahmad ibn Zain Al-Habsyi wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bisirril Fatihah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Kami haturkan rasa ta'zim kami ila hadratil mukarram wal muhtaram, wabil khusus wal khusus kepada al-abna al-aulad al-marhum Haji Dumrah Hasan, berikut dengan seluruh familinya. Kita doakan insyaallah bi annallaha yahfadhuhum wa yansuruhum wa yubariku fihim. Khusus wal khusus kami haturkan rasa ta'zim kami ila hadratil mukarram kepada akhina fillah Al-Habib Salim ibn Akil Al-Attas yang pada malam hari ini turut hadir di dalam majalisul khair kita, dan seluruh kepada ma'asyiral muslimin wal muslimatnya. insyaallah langkah kaki kita, masuknya kita, duduknya kita di dalam majalisul khair ini, kita keseluruhannya akan tergolong seperti apa yang dikatakan yadullah ma'al jamaah. Pertolongannya Allah akan diturunkan dengan secara berjamaah. Kami akan melanjutkan daripada taklim rutinitas kita dalam kajian pembahasan dari kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Pembahasan sebelumnya di dalam bab, yaitu masih dalam kaitan di dalam ilmu tauhid, ya. Kemarin beberapa bulan yang lalu kita telah mempelajari di antara beberapa yang dituliskan di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah, yaitu perihal yang kalau kita ketahui alam ini lahul aqsam. Alam ini ada berbagai macam bagian. Kalau sekarang kita ada di alamud dunya, akan tetapi alam itu lahul aqsam. Alam itu ada bagiannya. Ada yang dikatakan alamud dunya, ada yang dikatakan alamul akhirah, ada pula yang dikatakan alamul barzakh, atau yang kalau kita kenal dengan sebutan alam kubur, ya. Dijelaskan di dalam ini kitab alamul akhirah itu sudah ada, yang kalau kita lihat di dalam isi kandung Al-Quran, Allah selaku Al-Khaliq kepada kita selaku makhluk, Allah memberikan di dalam firman-Nya di dalam Al-Quran, ya, gambaran apa yang telah Allah gariskan, Allah berikan di dalam Al-Quran. Di antaranya ada al-mizan, ada as-sirat, kemudian juga ada al-haud yang kalau kita tahu telaga,
ini ada beberapa fase bagian yang nanti nih kita selaku manusia ini, kita selaku makhluk hamba Allah yang sekarang kita masih dekat berada di alamud dunia, kita nanti akan berganti alam. Makanya tadi kami sampaikan alam itu lahul aqsam. Alam itu ada bagian-bagiannya, bukan hanya alamud dunia. Saat ini kita masih berada di alamud dunia. Nanti setelah alamud dunia berganti alam lagi, ada kita jumpa dengan alamul akhirah. Sebelum kita masuk ke dalam alamul akhirah, kita diperjumpakan terlebih dahulu dengan alamul barzakh, atau yang kita tahu dengan sebutan alam kubur. Nah, ini di Al-Quran ini dijelaskan oleh Allah. Allah memberitahukan kepada kita selaku hambanya, semasa nanti begitu kita berpulang ke rahmatullah, kita dijemput dengan kematian, berganti alam, masuk kita ke dalam alamul barzakh. Nanti keseluruhannya umat manusia ini, hamba Allah ini akan dikumpulkan di dalam alamul akhirah. Nah, ini ada beberapa fase tingkatan-tingkatan yang kita selaku manusia ini, Allah sudah menerangkan, Allah sudah memberitahukan kepada kita selaku hambanya. Amaliyah yang kita kerjakan selagi semasa kita hidup di dunia, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi nanti diminta nih pertanggungjawabannya, ya. Itu nanti kita dijumpai semua tuh. Ada sirat, ada mizan, ada al-haud dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke dalam fase Al-Quran. Ya, kita sudah pelajari Al-Quran itu merupakan wahyunya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan di dalam dinul Islam, di dalam agama Islam ini, itu ada sumber-sumber hukum Islam. Itu ada arba'atu aqsam. Ada Al-Quran, ada Al-Hadis, ada Al-Ijma', ada Al-Qiyas. Ya, dari keseluruhan sumber hukum Islam ini, ya patut kita imani pula. Karena kita kalau berbicara iman, iman itu kan di dalam definisi pengertiannya itu dikatakan at-tasdiq. Ya, ini berulang kali kami menyampaikan. Kenapa iman kok di dalam pengertian definisi, di dalam lughah, di dalam bahasanya itu at-tasdiq, kepercayaan, percayaannya kita. Ya. Makanya kalau di dalam kitab Sarah dari Safinatun Najah itu disarahkan, ada kitab namanya Nailur Roja. Nailur Roja ini disarahkan lagi, ada kitab namanya Kasyifatus Syaja. Itu diterangkan dari lafzul jalalah, kalimatut tauhid la ilaha illallah, itu di dalam definisi pengertian dari lafzul kalimatut tauhid itu sendiri, lafzul jalalah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Jadi tidak ada yang kita ya'bud, tidak ada yang kita ya'bud, yang kita sembah itu melainkan Allah. Manusia, al-insan, kita selaku makhluk ini tidak ada
yang pernah berjumpa atau tengok langsung secara live, secara mubasyarah, wujud akannya Allah itu seperti apa. Akan tetapi iman, di dalam tiap jati diri orang Islam ini ada iman. Iman ini yang memberikan keyakinan kepada kita. Kita tidak pernah melihat akan wujudnya Allah itu seperti apa. Ya, Nabi Muhammad berbeda lagi. Kalau Nabi Muhammad itu pernah melihat, pernah berjumpa, pernah tengok langsung akan Allah. Nabi Allah Musa alaihi salam itu hanya mendengar suara. Akan tetapi Nabi Muhammad melihat langsung akan wujud indahnya Allah Azza wa Jalla. Nah, kita ini makhluk, kita ini hambanya Allah. Walaupun kita tidak pernah melihat, ya, tidak pernah melihat, tidak pernah ditampakkan, walaupun kita tidak pernah melihat akan wujudnya Allah itu seperti apa, akan tetapi yang memberikan keyakinan kepada kita itu iman. Makanya antara Islam dengan iman ini tidak dapat dipisahkan. Orang kalau dia dikatakan beriman, sudah pasti dia beragama Islam. Akan tetapi maaf, orang yang dikatakan beragama Islam, maaf, belum tentu dia beriman. Iman ini kan yaziduhu bitta'ah. Iman ini yaziduhu bitta'ah. Iman itu bisa bertambah itu dengan taat. Wa yanqusu bil maksiyah. Dan iman itu, kadar iman itu bisa berkurang itu dengan maksiat, ya. Jadi iman yang memberikan keyakinan kita akan Allah, malaikatnya Allah, kitabnya Allah, hari akhirnya Allah, ya, Rasulnya Allah, segala sesuatu apa yang Allah miliki, kita mempunyai keyakinan itu dari iman. Jadi iman yang memberikan keyakinan kepada kita semua. Kita tunaikan perintahnya Allah, kita tunaikan sholat, kita tunaikan keluarkan zakat, kita berpuasa di bulan Ramadan, kemudian kita diberikan rezeki yang melimpah, rezeki yang lebih untuk kita tunaikan ibadah haji atau umrah. Ya, ini tujuannya apa? Kita mencari, kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Kita bisa ada keyakinan iman. Iman yang memberikan keyakinan kepada kita semua. Kami akan meneruskan sedikit dari pembahasan, yaitu di dalam maslahat al-wudu, ya. Kalau di dalam lughah itu dikatakan wudu itu apa? Bersih dan indah. Ya, wudu itu di dalam definisi pengertiannya itu bersih dan indah, ya. Orang ketika dia ingin menunaikan ibadah, apakah itu sholat, apakah itu qiraatul Quran, apapun itu ibadahnya, diwajibkan atas dirinya untuk dia bertoharoh. Kenapa? Karena kata Nabi, la yaqbalus sholat illa bighairi tahurin. Tidak akan diterima sholat terkecuali terlebih dahulu dia bersuci. Dan wudhu ini yang menjadi sentralnya kita untuk beribadah kepada Allah. Orang bisa menunaikan sholat yang dia tunaikan, apakah itu yang wajib, yang sunnah. Wajib hukumnya wajaba alaihil wudhu, diwajibkan atas dirinya untuk dia berwudhu terlebih dahulu. Dan wudhu disunnahkan itu bukan wudhu itu
ada perkara yang diwajibkan, ada pula yang disunnahkan. Jadi orang kalau berwudu itu bukan hanya fi dakhilil ibadah, bukan hanya di dalam ibadah, sekalipun kharijul ibadah, sekalipun di luar ibadah. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu tidak pernah tarakal wudu. Nabi itu tidak pernah tarku, tidak pernah meninggalkan itu wudu, sekalipun apa? Kharijul ibadah. Sekalipun Nabi Muhammad itu di luar ibadah itu Nabi tidak pernah lepas dari wudu. Nabi tidak pernah meninggalkan al-wudu. Makanya biasakan nih kita, ya, karena wudu ini yang kalau dikatakan di dalam definisi pengertiannya itu an-nama wa tadhir, yang dikatakan di dalam lughahnya itu bersih dan indah, dan dikatakan pula wa bisyar'an, ada dikatakan wudu itu di dalam syar'annya itu, di dalam pengertiannya itu membersihkan anggota-anggota wudu untuk mengangkat hadas kecil, ya. Ini definisi pengertian dari wudu. Jadi kalau wudu itu mengangkat hadas kecil, bukan mengangkat hadas besar. Orang kalau yang mengalami hadatsul akbar, orang kalau yang mengalami hadas besar, itu tidak cukup dengan dia berwudu, akan tetapi wajaba alaihil ghusl, diwajibkan atas dirinya untuk mandi terlebih dahulu, ya. Dan di antara fadilah keutamaan dari wudu ini, ya, ada hal-hal yang disunnahkan di dalam berwudu, ya. Berulang kali kami menyampaikan fi hayatihi, di masa hidupnya an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu tidak pernah tarku yang namanya at-tathlith, meniga-kalikan di dalam basuhan. Nabi itu suka dengan tathlith, jadi meniga-kalikan di dalam basuhan, ya. Nah, ini di dalam hal yang berhubungan dengan wudu. Beberapa bulan yang lalu juga kami telah menyampaikan di dalam berwudu itu selain ada sunanul wudu, ada juga furudul wudu, ada juga hal-hal yang diwajibkan di dalam berwudu. Sudah masyhur, ada an-niyat, ada yang namanya mashul wajah, ada yang namanya mashul yadain ilal mirfaqain, ada yang dikatakan mashu syai'in minar ra'si, ada pula yang dikatakan ghuslur rijlain ilal ka'bain, dan sampai at-tartib. Jadi membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai kedua siku, kemudian kita mengusap sebagian dari rambut kepala kita, dan kemudian kita membasuh kedua kaki kita sampai kedua mata kaki kita, dan tartib. Tartib ini wajib. Jadi tidak akan sah kalau orang berwudu tapi ketika dia membasuh anggota yang diwajibkan untuk dia basuh di dalam berwudu, maksudnya anggota tubuh kita nih. Begitu pada waktu kita membasuh, ya, membasuh ketika kita ingin melakukan berwudu itu wajib untuk tartib. Jadi nggak bisa membasuh tangan terus membasuh wajah, habis membasuh wajah kemudian dia membasuh kaki, tidak akan sah wudunya. Jadi ada bagian-bagiannya, ada aturannya, ada tata tertibnya, ya. Ada juga yang namanya al-istinsyak di dalam berwudu. Bapak, ibu kita nih kalau yang namanya mau berwudu, ya, itu kalau kita memasukkan air ke dalam hidung itu sunnah. Itu namanya al-istinsyak.
ya. Ada juga memasukkan air ke dalam mulut, kita kumur, itu juga sunnah. Itu namanya al-madmadah, idkhalul ma' ilal fam, memasukkan air ke dalam mulut, itu juga yu'tabar sunnah. Kemudian al-muwalah, kita membasuh wajah, kita lebihkan nih wajah kita nih. Jadi kalau kita membasuh bagian dari anggota tubuh kita yang ketika kita pergunakan semasa kita berwudu, kita lebihkan nih setiap anggota tubuh kita yang kita basuh dengan air, itu yu'tabar sunnah. Tangan kita lebihkan sampai kedua apa? Kedua siku kita lebihkan nih. Kaki kita lebihkan sampai dengan kedua betis kita. Itu kalau kita lebihkan itu namanya tahjil. Itu yu'tabar sunnah. Ya. Jadi biasakan kalau berwudu itu kita istinsyak, memasukkan air, idkhalul ma' ilal anaf, memasukkan air ke dalam hidung. Biasakan tatslits, biasakan meniga-kalikan di dalam basuhan. Itu juga yu'tabar sunnah, itu termasuk sunnah. Jadi ada yang diwajibkan, ada juga yang disunnahkan di dalam berwudu. Karena wudu ini merupakan sentralnya, pokoknya ketika seseorang ingin mengerjakan ibadah kepada Allah. Tidak akan sah orang ketika dia melakukan sholat, dia ketika melakukan ibadah apapun tanpa dia bertoharoh terlebih dahulu, la yakbalus salat, tidak akan diterima salat, kata Nabi Muhammad, illa bighairi tahurin, terkecuali terlebih dahulu dia bersuci. Bersucinya berupa apa? Dengan al-wudu, yaitu dengan kita berwudu. Dan dijelaskan di dalam definisi pengertiannya itu, menurut syar'annya di dalam definisi pengertian dari wudu ini sendiri, wudu itu untuk mengangkat raf'ul hadath. Raf'ul hadath yaitu mengangkat hadatsul asghar, yaitu untuk mengangkat hadas kecil, bukan hadatsul akbar, bukan hadas besar. Amma hadatsul akbar wajaba alaihil ghusal, diwajibkan atas dirinya untuk mandi, nggak cukup dengan berwudu. Itu kalau seandainya kita mengalami hadas besar. Tapi kalau hadas kecil itu di dalam definisi pengertian dari wudu ini sendiri dikatakan raf'ul hadatsil asghar, yaitu untuk mengangkat hadas kecil. Itu di dalam definisi pengertian dari wudu ini sendiri, ya. Jadi pembahasan demi pembahasan di dalam ilmu fikih ini memang untuk kesetaraan kita untuk mengerjakan ibadah kita kepada Allah. Orang bisa mengetahui apapun perkara, kaifiyah hukum, yang ketika dia berbuat satu ibadah itu dilandasi, itu diikut sertai dengan fikih terlebih dahulu. Karena memang sekarang kita belajar tentang wudu. Wudu ini yang ketika kita kerjakan juga ibadah yang kita kerjakan, tauhidnya yang kita lakukan dilandasi juga dengan fikihnya. Fikihnya berupa apa? Ya sekarang kita pelajari, yaitu dengan wudu. Ya, karena tidak akan sah kalau kita berbicara sholat. Sholat itu di dalam pengertiannya itu doa. Di dalam pembahasan, di dalam pengertian istilahannya itu aqwal wa af'al.
ya, perkataan dan perbuatan muftatahatun bit takbir, yang diawali dibuka dengan takbir, wa muhtamamatun bit taslim, dan ditutup diakhiri dengan salam. Salat ini yu'tabar, kalau orang menunaikan ibadah salat, ya, kita kaji dulu di dalam ilmu tauhid. Tapi ilmu tauhid juga harus ya, ilmu tauhid ini harus juga diselarasai dengan apa? Dengan ilmu fikih. Jadi ketika kita mengerjakan ibadah kepada Allah juga dilandasi, diikut sertai dengan fikihnya kita. Kita belajar perihal masalah najis, kita belajar perihal masalah hadas. Ini kan masuk ke dalam fikih nih. Makanya Habib Ahmad yang mentaklifkan ini kitab, ini Habib Ahmad ibn Zain al-Habsyi radhiyallahu anhu, beliau menuliskan ini kitab, mentaklifkan ini kitab, itu ada 3 ilmu. Ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf. Jadi pertama yang dikaji sama yang dituliskan itu, ya, yang dituliskan oleh, yang dirangkum, yang disusun oleh Al-Habib Ahmad Ibn Zain Al-Habsyi, itu pembahasannya di dalam ilmu tauhid terlebih dahulu. Setelah ilmu tauhid baru masuk ke dalam ilmu fikih. Setelah ilmu fikih baru masuk ke dalam ilmu tasawuf. Ya, ini kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Jadi belajarnya tauhid itu ketika kita beribadah kepada Allah tidak cukup dengan hanya beribadah. Kita juga harus tahu juga perihal di dalam ketika kita ingin mengerjakan ibadah, ada syarat sahnya dari ibadah itu sendiri. Ada syarat sahnya sholat. Dari itu sholat sendiri, yaitu diantaranya apa? Yang tadi ini diingetin sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengingatkan kepada kita selaku umatnya, kita kerjakan sholat hari-hari. Apakah itu yang 5 waktunya, apakah itu yang sunnahnya. Tidak akan diterima sholat illa bighairi tohurin. Sholatnya kita masuk ke dalam ibadah tauhid, tapi tohurnya kita, dengan kita bertoharoh, bersucinya kita itu masuk ke dalam ilmu fikih. Jadi fikih ini penting buat kita. Kami juga dulu masa-masa kami tolabul ilim bersama-sama dengan Habib Salim, dengan Ustadz Ali Ridha, itu di kota Tarim itu, yang namanya ilmu fikih itu benar-benar ketika kita mempelajari, kita taklim, kita belajar ini di dalam ilmu fikih, itu bukan sekali 2 kali, bahkan mustamir, istimroron, terus menerus tuh kajian yang namanya fikih, nggak ada berhentinya. Terus kita belajar fikih. Kenapa? Karena penting untuk di dalam maslahat kehidupan kita. Sekalipun perempuan dia harus mengetahui apa yang ada di dalam dirinya mereka. Ada mereka mengalami haid, ada mereka mengalami istihadah, ada mereka mengalami nifas dan sebagainya. Ini perlu untuk kita kaji, ya. Jadi pembahasan pada hari ini di dalam maslahat al-wudu ini muhim untuk kita. Wudu ini benar-benar harus kita perhatikan. Ibadah seseorang ketika kita mengerjakan amaliyah ibadah apapun yang kita tunaikan harus dilandasi, diikut sertai dengan toharoh. Toharoh yang dimaksudkan di sini yaitu berupa dengan wudu. Karena wudu sendiri di dalam definisi pengertiannya apa? Bersih dan indah. Dan wudu pun suatu perkara yang wajib untuk mengangkat hadatsul asghar.
untuk mengangkat hadas kecil, untuk beribadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara beberapa fardunya wudu, yaitu dari kita membasuh wajah sebelumnya kita niat qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li, yaitu kita membersamakan dengan perkara, apa perkara ibadah yang kita kerjakan tersebut, yaitu di dalam berwudu itu pada waktu kita membasuh wajah. Jadi begitu kita membasuh wajah, di situ letaknya niat, di situ kita niat. Jadi pertama niat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai kedua siku, kemudian kita membasuh sebagian rambut kepala kita, mashu syai'in minar ra'si, kemudian kita membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki kita, dan at-tartib, ya, at-tartib. Jadi tartib itu hukumnya wajib di dalam berwudu, juga di dalam sunanul wudu juga ada sunnahnya wudu, ada taslis, ada tahjil, ada matmadah, ada istinsyak, ada al-muwalah dan sebagainya. Jadi insya Allah dengan apa yang kita pelajari dari kitab Habib Ahmad Ibn Zain Al-Habsyi ini, sekalipun kadang kami suka mengulang, karena saya teringat katanya al-ilm bitikrar, katanya ilmu itu dengan cara diulang. Makanya saya teringat dulu nih Ustadz Ali Ridho, Habib Salim juga teringat kita masa-masa kita mondok di Hadramut, di kota Tarim. Saya teringat daripada makalah daripada Abuna Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Beliau mengatakan al-ilm bitikrar, ilmu itu harus terus dikaji, diulang. Jadi maksudnya apa diulang? Diulang itu biar kitanya nggak lupa. Kita di sana itu dianjurkan, bahkan bukan hanya dianjurkan, diharuskan untuk kita mutola'ah. Jadi kita mengulang tuh pelajaran yang kita belajar. Jadi kalau saya mengajar terkadang suka saya ulang, bukan karena apa, itu juga mengingatkan untuk diri saya dan buat kepada para jamaah semua. Kenapa? Karena ilmu itu dengan cara diulang, kita ulang supaya kitanya nggak lupa. Ya, insya Allah perkumpulan kita pada malam hari ini, insya Allah kita yang pada malam hari ini dengan diturunkan rahmatnya Allah, ya, segala macam insya Allah dengan bibarakatil majalis, dengan kajian apa yang tadi telah dibacakan, insya Allah membawakan barakah, membawakan hasanah, afiyah, maghfirah, hidayah dan inayah daripada Allah Azza wa Jalla. Sebelum kami tutup, mari bersama-sama kita membaca istighfar kepada Allah. Insya Allah bibarakatil istighfar, segala hajat amal ibadah kita diijabah oleh Allah. Mungkin di antara para hadirin, para hadiratnya, ada sanak kerabat familynya yang sedang terbaring sakit. Insya Allah bibarakatil istighfar, Allah angkat penyakitnya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan bibarakatil istighfar, insya Allah negara kesatuan Republik Indonesia dijadikan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
kami ingin mengingatkan dulu di masa hidup daripada ayahanda orang tua kami almarhum Al-Habib Syekh Ibn Ali bin Saleh Al-Jufri selalu mengingatkan kepada kami selaku putra putrinya, bahkan di beberapa majalis yang kami selalu terkadang ikut hadir di dalam majalis beberapa daripada orang tua kami, di situ ada ijazah yang diberikan, doa daripada Al-Habib Hasan Ibn Saleh Al-Bahar, ya, doa daripada Al-Habib Hasan Ibn Saleh Al-Bahar. Saya teringat dulu setiap beberapa majlisnya, baik itu di Ar-Rahman, baik itu di Al-Jami'un, baik itu di Al-Maghfirah, di Al-Bayda, dimanapun majalis selalu diingatkan, jangan kita nih lepas untuk kita membaca doa, zikir apa yang telah dituliskan oleh salah seorang min kibaril ulama, beliau minal aulia, beliau minas salihin, Al-Habibil Imam Hasan Ibn Saleh Al-Bahar. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu nadhiri, Allahu qaribun minni. Itu doanya yang di masa hidupnya selalu ingatkan, memberikan kepada kami putra putrinya, bahkan seluruh jamaahnya. Jadi jangan lepas kita baca tuh doa, nggak lama, nggak capek, cuman kita baca Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu qaribun minni. Allah dekat dengan saya, Allah memperhatikan saya, Allah menyaksikan saya, Allah dekat dengan saya, Allah melihat saya. Ya, ini doa yang sebagaimana Habib Hasan Ibn Saleh Al-Bahar itu zikirnya beliau. Kenapa? Karena memang para as-sulaha, orang-orang soleh itu mereka diberikan ghirah. Allah memberikan ghirah kepada mereka. Kita lihat para al-aulia, lihat para as-sulaha, lihat para as-solihin kita, bukan hanya dari kalangan habaibnya, dari kalangan kiainya, dari kalangan masyayikhnya. Kenapa? Karena Allah telah memberikan ghirah, Allah telah memberikan rasa semangat ibadah, zidul ibadah kepada mereka. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Al-afu minnukum, wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.